Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji sanjung kita limpahkan kepada Allah Rabbul Alamin atas sekian banyak nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita. Kita masih dapat ibadah, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian Allah memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan hanya orang yang menunjukkan kesungguhannya, menunjukkan keseriusannya, ada mujahadahnya, maka Allah akan berikan jalan. Majelis jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, Nabiullah Muhammad SAW saat berada pada bulan Ramadan ini, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbal. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku untuk memasuki, mengisi bulan Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untukku, dan terimalah ibadah Ramadan dariku. Ini munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya kita sebagai umatnya tentu juga menjadi munajat kita, harapan kita kepada Allah, agar Allah berkenan memberikan keselamatan, tentu dalam banyak hal, memberikan kesehatan fisik kita, kesehatan ruhiyah kita, karena manusia ini terdiri dari unsur fisikal, unsur jasmani, dan ada unsur ruhiyah. Sehat jasmaninya dan tentu juga bagaimana ruhiyah kita pun juga dalam kondisi sehat. Allah berikan kesempatan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa maksimal pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah, berilah kesejahteraan Ramadan untukku. Kita pahami bahwa bulan Ramadan ini dengan seluruh rangkaian ibadah dan amalia yang ada di dalamnya, terdapat sekian banyak keutamaan, sekian banyak fadilah, sekian banyak janji dan tawaran Allah yang akan diberikan kepada orang yang maksimal mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadan ini sesuai dengan tuntunan syariah. Maka inilah permohonan kita agar Allah pun juga berkenan memberikan sekian banyak fadilah keutamaan yang ada di dalamnya.
Selanjutnya, di ujung daripada doa tersebut, beliau memohon kepada Allah agar rangkaian ibadah dan amaliyah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu yang menjadi harapan kita. Bagaimana agar semua ibadah yang kita lakukan, semua amaliyah yang kita lakukan, berkenan Allah menerimanya. Majelis Jamaah Tarawih rahimahullah, hal tersebut perlu senantiasa dibangun pada diri kita. Karena jangan sampai kita anggap Ramadan ini sebagaimana waktu biasa-biasa saja. Sikap kita memperlakukannya kurang lebih sama saja di luar bulan Ramadan. Banyak sekali perbedaan yang signifikan yang ada pada bulan Ramadan ini, dan itu tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Sehingga dibutuhkan kesiapan diri kita untuk menyikapi, untuk bagaimana menunjukkan giroh, menunjukkan semangat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan memberikan ridhonya kepada kita. Allah berkenan memberikan sekian banyak janji dan tawaran yang ada pada bulan suci Ramadan. Banyak sekali dalil yang menjelaskan terkait dengan keutamaan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa pada bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan pada malam itu, maka diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Majelis Jamaah Tarawih rahimahullah, pada hadis ini sudah tergambar bagi kita bahwa Ramadan ini bukan hari biasa, bukan bulan biasa. Banyak keutamaan yang ada di dalamnya. Rasulullah sendiri memberikan gambaran kepada kita bahwa dari waktu ke waktu, sejak kita memasuki bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan, penuh dengan keberkahan. Kemudian di mana di dalamnya ada suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin, orang beriman, yakni kewajiban melakukan ibadah siyam, ibadah puasa, yang tidak diwajibkan di luar bulan Ramadan. Kemudian pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Maknanya bahwa peluang kita untuk dimasukkan Allah di surganya Allah pada bulan Ramadan inilah tempatnya, di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, seolah-olah kita silakan memasuki pintu yang sudah terbuka lebar ini. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana keseriusan kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana menjaga kita dalam mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadan ini secara optimal, untuk kita tunjukkan di hadapan Allah bahwa perlakuan kita dengan bulan Ramadan ini berbeda dengan hari biasanya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Bukankah kita setiap saat bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar berikan kebaikan di dunia ini, agar Allah berikan kebaikan kita di akhirat, agar Allah berkenan melindungi kita dari azab neraka. Maka bulan Ramadan ini hadir merupakan momentum strategis, saat yang paling tepat untuk kita bermohon kepada Allah agar kita kelak dilindungi dari azab neraka. Kemudian setan dibelenggu. Setan ini kerjanya sejak ia dikutuk, dilaknat oleh Allah, menjadi makhluk terkutuk, makhluk terlaknat.
Ia sudah bertekad bulat di hadapan Allah, saya akan sesatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang orang-orang ikhlas. Itu angkat tangan setan, sudah dia nyatakan di hadapan Allah. Dan setan ini diberi waktu, diberi umur, ditangguhkan kemudian sampai hari kiamat. Pekerjaannya sama. Bisa dibayangkan betapa profesionalnya setan dalam menjalankan tugasnya, menggelincirkan, menggoda, menggiring manusia ke jalan yang tidak benar. Ya. Dan bulan Ramadan ini khususnya setannya dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan terikat. Tentu ruang geraknya terbatas, tidak sebagaimana di luar bulan Ramadan. Dan itu kita bisa rasakan. Alhamdulillah di bulan Ramadan tentu berbeda, ya, semangatnya dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Ya, artinya itu merupakan indikator bahwa memang setannya itu dibelenggu, setannya itu diikat, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi menjadi tahun, kurang lebih 83 tahun. Artinya satu malam itu masih lebih baik daripada 83 tahun. Alangkah mulianya pada malam ini. Maka kita berharap, dan ini sangat ditentukan, bagaimana sejak kita mengawali Ramadan ini sampai akhir Ramadan, ini sangat menentukan apa kita termasuk yang akan menjadi pilihan Allah untuk kemudian mendapatkan kebajikan-kebajikan, khususnya nantinya pada malam Lailatul Qadar. Sebab kapan kita tidak mendapatkan kebajikan? Di malam Lailatul Qadar itu, kita perhatikan redaksi dari ujung hadis tadi ini. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebajikan pada malam Lailatul Qadar itu, diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Nauzubillah. Ya, sampai setegas itu hadis Rasulullah bahwa diharamkan bagi kita mendapatkan segala rupa kebajikan jika pada malam Lailatul Qadar, di malam itu kita tidak mendapatkan kebajikan. Kemudian realitasnya bagaimana kenyataannya umat Islam pada umumnya? Justru di akhir-akhir Ramadan itu, ya, kita lihat, ya, semakin berkurang orang beribadah di masjid. Semangat awal itu yang mungkin sudah semakin menipis. Ya, yang tadinya penuh masjid-masjid kita, ya sekarang sudah pindah tempat yang lain. Ya, ini realitas. Ya, dan ini kita coba cermati di sini. Barang siapa justru di akhir Ramadan, di mana nantinya turun malam Lailatul Qadar itu tidak mendapatkan kebajikan, diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Alhamdulillah. Ya, untuk itu kemudian Majelis Jamaah Tarawih rahmatullah, bagaimana kita saling menguatkan, saling memotivasi, saling mengingatkan, bagaimana agar benar-benar kita tunjukkan sikap perlakuan yang berbeda bulan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah dan amalia yang ada di dalamnya dibandingkan waktu-waktu yang lain. Sehingga harapan kita semoga kita termasuk di antaranya mendapatkan sekian banyak tawaran dan janji Allah. Di antaranya Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, di mana inputnya adalah iman, outputnya Allah akan mengantar kita, mengangkat derajat kita kepada derajat yang tertinggi, yakni menjadi orang yang bertakwa. Maka ini yang harus kita capai. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan gelar muttaqin, menjadi orang bertakwa. Ya. Nah, demikian pula salah satunya adalah ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, di mana puasa didasari atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula dengan redaksi kurang lebih sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud di malam hari pada bulan Ramadan yang didasari atas dasar iman, mengharapkan ridha Allah, jaminannya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sementara kita sadar sebagai manusia, siapa yang tidak luput dari perbuatan dosa? Betapa banyaknya dosa yang sudah kita lakukan. Maka inilah kesempatan emas untuk kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah berkenan di bulan Ramadan ini kita diberikan maghfirah, kita diberikan ampunan atas segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang pernah kita buat sepanjang perjalanan hidup kita. Barangkali inilah bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.